Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Thomas Dewantoro Channel. Oke teman-teman, kita ketemu lagi nih. Udah lama saya nggak upload video ya. Udah hampir 1 bulan lebih. Oke, kali ini kita akan membahas tentang salah satu bengkel motor di Surabaya yang bengkelnya sudah dilengkapi dengan dyno test. Nah, bagi yang penasaran seperti apa bengkelnya dan apa dyno testnya dan siapa dia, nah, ikuti terus perjalanan saya. Oke, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Few moments later. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah berada di salah satu bengkel salah satu bengkel di Surabaya yang sudah dilengkapi dengan dyno. Eh, Sebenarnya apa sih dyno itu? Nah, kita udah sama pemiliknya, Mas Hermanu. Langsung aja kita tanya-tanya soal seputar dyno ya. Nah, bro, ya apa bro kabarnya bro? Baik. Dyno test aslinya, dyno itu apa sih? Jadi gini, dyno itu hanya alat ukur. Jadi sama seperti saya kasih logika awal dulu ya. Sama seperti kita pada saat membeli sebuah kabel. Mas, saya mau membeli kabel panjangnya 1 meter. Maka si penjual itu pasti akan menggunakan meteran sebagai alat ukur yang sah, alat ukur yang standarisasi yang baku, alat ukur yang standarisasi internasional bahwa 1 meter itu sekian. Dia tidak menggunakan pakai jengkal, dia tidak menggunakan kira-kira, tapi dia menggunakan penggaris yang panjangnya 1 meter. Artinya apa? Panjang 1 meter ini jelas, tidak mungkin dipertanyakan lagi. Sama seperti dyno. Ketika kita melakukan modifikasi mesin atau ketika kita mau memastikan motor saya ini powernya berapa, harus menggunakan alat ukur. Sama juga seperti misalkan kita mengukur piston menggunakan jangka sorong. Nggak mungkin dong kita pakai kira-kira. Menurut pandangan saya kira-kira ini pistonnya ukuran sekian, nggak mungkin. Ya pasti menggunakan alat ukur. Sama pun begitu di motor. Teman-teman yang bermain di dunia otomotif, ketika dia pasang noken as, ketika dia pasang ecu, dia pasang piston, dia pasang stroke, dia harus tahu berapa power yang dihasilkan ketika dilakukan modifikasi. Nah, itu menggunakan alat ukur yang namanya dyno. Makanya dyno itu penting
bagi kita untuk mengetahui seberapa berhasilkah suatu modifikasi ini berjalan. Kadang kan enak ya, memang modifikasi pasti enak. Tapi seberapa enak patokannya? Contoh begini, kita di Surabaya, kita modifikasi misalkan motor Yamaha R15. Di Surabaya kita modif, utak-atik ketemu powernya 20 horsepower. Bagaimana kita bercerita dengan teman kita yang ada di Jogja, dengan teman kita yang ada di Jakarta, kalau patokannya tidak jelas. Pokoknya motorku tuh bisa nyalip CBR misalkan. Nah di sana juga mungkin CBR-nya lebih kencang mungkin, ya kan patokannya nggak jelas. Tapi kalau kita bicara, Mas, saya bikin motor L15, powernya 20 horsepower. Di Jogja bikin berapa? Oh saya ketemu misalkan 23. Oh berarti saya masih kurang. Nah itu kan sebagai parameter. Jadi tidak perlu kita harus aku datang ke Jogja terus motorku tak jejerin sama motormu Mas ya, banter mana, nggak perlu seperti itu. Jadi alat ukurnya jelas banget. Bahkan ketika kita beli motor baru pun kita lihat di brosur di speknya tuh kelihatan horsepowernya berapa, misalkan torsinya berapa, itu jelas itu. Nggak mungkin ya, contoh ya, motor itu ini paling gampang ya, fakta CBR 250 RR horsepowernya misalkan standarnya 34 misalkan. Kemudian kita ke dealer Yamaha R25 horsepowernya misalkan 32. Jelas tidak mungkin 32 mengalahkannya 34, itu jelas tidak mungkin itu loh. Artinya apa sih? Bahwa pengukuran mesin baik pabrikan pun juga menggunakan dyno gitu loh. Nah kita sebagai tuner, kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia otomotif, kita juga harus mengikuti apa yang dilakukan oleh pabrikan. Gitu ya, menggunakan alat ukur yang benar. Sama pula teman-teman mungkin yang kenal istilah dengan dial. Istilah buret, pasti kan juga alat ukur kan. Nggak mungkin saya bikin motor kompresinya kira-kira, nggak mungkin kan, nggak mungkin. Pasti menggunakan alat ukur. Ya seperti itulah kira-kira. Oke, jadi intinya harusnya mulai saat ini tuh kita mengubah performance suatu motor itu harusnya by data ya. By data karena akan jauh lebih akurat. Dan seandainya bikin lagi pun bisa sama persis. Jadi misalkan bulan ini nih kita dapat orderan mesin, misalkan kita bikin motor spek drag, powernya kita ketemu 40 HP. Sudah bagus nih, dipakai joki sudah bagus, di timer sudah bagus. Suatu saat misalkan nanti di bulan Agustus kita dapat orderan dari orang lain lagi, bagaimana supaya spek kita sama kalau nggak by data? Ya kan nggak mungkin kan. Bulan kemarin saya bikin motor yang kencengnya kayak begini, nggak mungkin kira-kira larinya peng, kan nggak mungkin. Pasti di dyno ketemunya powernya 40 misalkan, kemudian timernya sekian misalkan. Nah itu kan by data. Sehingga kita bisa bikin motor yang kedua dengan spek yang sama bahkan lebih bagus. Misalkan saya kemarin 40, saya coba riset target saya 42. Bikin lagi, nanti bulan berikutnya dapat orderan lagi, saya coba riset bikin yang powernya lebih tinggi misalkan 45. Itu akhirnya riset itu akan berjalan terus-menerus. Nah, seperti itulah logikanya. Oke. Nah, soalnya banyak orang-orang pemain-pemain baru yang masih awam itu dia mindsetnya tuh dyno mahal kali ya. Nah, itu berapa sih sebenarnya kalau dyno test itu, dan sistemnya gimana? Jadi gini, dyno itu sistemnya sewa, murah banget, cuma 150.000 aja. Jadi per 1 jam. Jadi teman-teman bisa geber 1 jam itu, mungkin kalau digeber ya bisa sampai 50 geberan ya. Jadi mungkin lumayan lama juga ya. Jadi yang pertama yang pastinya itu semua terukur. Ya kan. Kita bisa feeling tarikannya oke, tapi begitu top speed kita nggak tahu. Ya kan, tapi begitu alat ukur dyno kita tahu grafiknya menurun, grafiknya naik. Itu kita bisa tahu kelemahan di motor kita apa. Terus saya tambahin lagi bahwa dyno itu bukan ajang menyombongkan saya dapat angka tinggi sekian, bukan. Dyno itu sebagai parameter bahwa keberhasilan suatu modifikasi saya seperti ini. Sebelumnya motor misalkan saya ukur itu misalkan 15 horsepower, kemudian setelah saya lakukan modifikasi ketemunya misalkan 18. Nah, itu kan ada angka penambahan. Nah, itu loh Mas. Intinya di situ. Jadi
oh motor saya powernya tinggi, bukan itu. Sebelumnya berapa, sesudahnya berapa, itu yang paling penting. Apalagi kalau kita menggunakan dyno BRT ya, yang kita pakai ini kan dyno BRT. Dyno BRT ini sangat bagus untuk riset. Ya, terlebih lagi teman-teman yang bermain di Matic. Ya, bagaimana mengetahui terjadi slip di roller, bagaimana mengetahui terjadi slip di CVT depan, pulai depan, bagaimana mengetahui slip di ganda belakang, itu bagaimana? Kalau pakai perasaan. Sulit, tapi menggunakan dyno BRT semua di grafik kelihatan. Dan kita bisa langsung menuju, oh ini mas yang bermasalah, oh ini mas bermasalah, daripada mengira-ngira, oh kayaknya begini ya kan. Lebih apa ya, kita itu kan mekanik mencoba untuk semua sebab terukur, bukan dukun. Kalau dukun kan wah saya terawang ini begini. Iya. Itu kan logikanya kan. Jadi kita ayolah kita sama-sama berbuat maju, menjadikan mekanik itu suatu pekerjaan yang benar-benar semua terukur, jelas pekerjaannya, jelas hasilnya. Oke. Terima kasih. Semoga info ini berguna buat teman-teman bengkel, teman-teman pemula khususnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, satu lagi, dan ini Mas Darmono juga punya YouTube, namanya apa Mas? Surabaya Performance. Oke, Surabaya Performance, IG-nya juga sama Surabaya Performance. Jangan lupa dilihat, di like, di komen, di share, dan di subscribe. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.